95,7 Fox HFM. Halo halo halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu happy ya. Buat kalian yang lagi kejebak macet di jalan, hati-hati. Dan buat kalian yang masih kerja ataupun masih kuliah nih, semangat terus ya. Kali ini balik lagi sama aku Nisa Zahra yang bakal nemenin kamu selama 5 menit ke depan, tentunya seputar kelas aku dan seputar pembahasan radio yang unik dan menarik. Makanya pantengin terus nih radio kita, Radio Fox FM, supaya kalian dapat ilmu tentang radio yang lebih luas lagi. Foxa, kalian tahu gak sih kalau radio tuh gak cuma sekedar lagu atau berita. Ada banyak banget loh produk siaran yang bikin siaran radio makin hidup dan interaktif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Adlibs. Ini adalah naskah pendek yang dibacakan langsung oleh penyiar. Biasanya untuk promosi kegiatan atau produk. Sifatnya fleksibel, jadi penyiar bisa menyesuaikan dengan gaya bicara mereka. Lalu ada juga low spot, yaitu iklan yang direkam terlebih dahulu dan berdurasi antara 30 sampai 60 detik. Spot ini biasanya mengisi jeda program dan punya durasi serta tarif yang berbeda-beda, tergantung prime time atau regular time. Berikutnya ada jingle, ini pasti udah familiar banget kan? Lagu singkat yang catchy, tujuannya buat ninggalin kesan di kepala pendengar tentang satu merek atau produk. Biasanya disisipkan di tengah-tengah siaran atau saat masuk segmen iklan. Kamu suka sama drama, pasti nggak asing lagi nih sama yang namanya Sandiwara Radio. Ini adalah pertunjukan drama berbasis suara dan efek akustik. Cocok banget untuk penyampaian pesan sosial atau cerita motivasi dalam bentuk yang seru dan imajinatif. Nah, buat kamu yang lagi mantengin jam dan ada time signal, semacam penanda waktu yang biasanya dipakai saat azan, buka puasa, atau pergantian jam, ini juga bisa dimanfaatkan oleh sponsor untuk menyisipkan brand mereka di waktu-waktu penting. Kemudian ada talk show. Ini format diskusi santai dan berbobot, biasanya menghadirkan narasumber dan bisa juga bukan line telepon. Pendengar yang mau ikut komentar durasinya sekitar 30 sampai 60 menit. Lanjut lagi nih ke sponsor program. Ini bentuk iklan yang jadi bagian dari program acara tertentu. Jadi brand bisa ikut serta dari awal sampai akhir program. Bahkan sering juga disertai kuis berhadiah yang bikin pendengar makin semangat. Terus ada juga yang namanya insert program, yaitu program pendek yang disisipkan di program utama. Bisa berisi berita, wawancara, atau cerita musik. Durasinya bervariasi, tapi umumnya sih di bawah 30 menit ya. Dan yang terakhir ada live reportase. Ini bagian dari siaran langsung, biasanya dipakai untuk liputan kejadian mendesak seperti bencana, kecelakaan, atau peristiwa penting lainnya. Biasanya berlangsung sekitar 3 menit. Nah, kalau ngomongin soal radio, kita juga harus tahu soal izin stasiun radio. Ini adalah izin resmi dari pemerintah, tepatnya dari Ditjen SDPPI di bawah Kominfo, yang wajib dimiliki setiap stasiun radio maupun televisi. Tujuannya buat apa sih? Untuk memastikan pemakaian frekuensi radio dilakukan secara tertib dan efisien. ISR ini dibagi jadi 2 jenis, yaitu berbasis pita frekuensi dan kanal frekuensi. Untuk mendapatkannya ada beberapa tahap, mulai dari mengajukan permohonan IPP, lalu permohonan ISR, verifikasi dokumen, penerbitan izin, hingga pembayaran BHP, dan pemantauan berkelanjutannya. Sementara itu untuk lembaga penyiaran ada 3 jenis utama. Pertama, LPPL atau lembaga penyiaran publik lokal, biasanya itu tuh milik pemerintah daerah dan punya jaringan dengan RRI atau TVRI. Kedua, RRI sendiri yang punya pembidangan siaran seperti Pro 1 untuk masyarakat, Pro 2 untuk anak muda, Pro 3 untuk berita nasional, dan Pro 4 untuk budaya dan pendidikan. Ketika LPS alias lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial dan diatur lewat
Perkominfo nomor 18 tahun 2016. Dan tentunya siaran radio bisa dinikmati berkat sistem transmisi radio yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu komponen baseband seperti multiplexing, intermediate frekuensi untuk modulasi, demodulasi, dan radio frekuensi yang mencakup transmitter, receiver, antena, serta seluruh rangkaian yang memungkinkan suara bisa sampai ke speaker kamu di rumah. Itu dia ulasan lengkap tentang dunia siaran radio, dari komponennya, sistem penyiaran, sampai regulasi yang mengatur. Ternyata dunia radio itu kompleks dan keren banget ya. Mungkin itu aja yang aku siarkan hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye-bye.